Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, perkenalkan nama saya Titi Purnamasari yang juga pada pagi hari ini. Apakah benar ini dengan Tuan L? Iya. Baik, Bapak, tadi saya sudah memeriksa rekam medis bahwa Bapak ini mempunyai hipertensi ya Bapak, tekanan darahnya 170/100. Sedangkan gejalanya Bapak menimbulkan nyeri di tengkuk belakang ya Bapak, tadi sempat saya baca rekam medisnya. Nah, di sini nanti saya akan memberikan teknik relaksasi nafas dalam untuk mengurangi nyeri yang Bapak rasakan dan pendidikan kesehatan tentang apa itu hipertensi. Sebelumnya, apakah Bapak sudah mengetahui hipertensi itu apa? Belum. Oh, baik Bapak, nanti saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang hipertensi. Sebelum itu, saya akan mengajarkan bagaimana teknik relaksasi nafas dalam ya Bapak. Baik Bapak, mungkin waktunya nanti 10 atau sampai 15 menit. Apakah Bapak bersedia? Jika Bapak bersedia, saya mulai dari sekarang ya Bapak. Yang pertama, teknik relaksasi nafas dalam ini diberikan untuk mengurangi rasa nyeri ya Bapak. Misal Bapak sedang merasakan nyeri, ini bisa dilakukan di rumah. Caranya begini Bapak, nanti Bapak bisa mengikuti instruksi saya. Yang pertama, kita ambil nafas, hitung 1, 2, 3, tahan, hembuskan 3 kali ya Bapak. Tarik nafas lagi, 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas lagi, tahan, 1, 2, 3, hembuskan. Seperti itu ya Bapak. Apakah bisa mengikuti saya? Baik, tarik nafas dalam, tahan, 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas lagi Bapak, tahan, 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas lagi Bapak, 1, 2, 3, hembuskan. Begitu, seperti itu ya Bapak. Itu bisa mengurangi rasa nyeri yang Bapak rasakan. Itu bisa dilakukan di rumah. Saat Bapak merasakan nyeri, itu bisa dilatih di rumah ya Bapak. Baik, apakah ada yang ditanyakan tentang relaksasi nafas dalam? Kalau tidak ada, saya lanjut dengan pendidikan kesehatan tentang hipertensi ya Bapak. Baik, sebelumnya, apakah Bapak sudah tahu hipertensi itu apa? Tidak tahu ya Bapak. Hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi ya Bapak. Tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik batas atas lebih dari 140 dan tekanan darah sistolik di bawah dari 90 mmHg. Tadi Bapak tensinya yang sistolik yaitu 170, berarti melewati angka batas 140 ya Bapak. Kemudian yang bawah normalnya itu di bawah lebih dari 90 mmHg. Tadi Bapak untuk tekanan darah yang bawah itu 100, jadi 170 per 100, jadi itu tinggi Bapak. Itu bisa dikatakan Bapak mengalami hipertensi seperti itu. Kemudian apa sih penyebab hipertensi? Penyebab hipertensi yang pertama pertumbuhan usia, semisal usia lanjut ya Bapak. Kemudian faktor keturunan, semisal keluarga Bapak atau saudara Bapak ada yang mengalami riwayat hipertensi atau orang tua Bapak yang mengalami hipertensi, itu bisa menjadi keturunan ke generasi selanjutnya untuk bisa mengidap hipertensi. Kemudian faktor merokok, apakah Bapak merokok? Tidak ya Bapak. Hipertensi juga diakibatkan oleh orang yang sering merokok. Kemudian kelebihan berat badan, kurang olahraga setiap harinya ya Bapak, itu bisa mengakibatkan hipertensi juga. Kemudian konsumsi garam yang tinggi, minum minuman keras, dan stres. Tadi kata istri Bapak ini ya suka makan asin ya. Nah, nanti itu dikurangin ya Bapak supaya darah tidak melonjak tinggi darahnya. Kemudian tingkatan hipertensi usia 18 ke atas, klasifikasi.
normalnya itu 180 sampai 80 mmHg. Kemudian dikatakan prehipertensi atau hipertensi naik sedikit itu 120 sampai 139, yang bawahnya itu 80/90. Kemudian hipertensi stadium 1 itu 140 sampai 159, yang bawah 90 sampai 99. Kemudian hipertensi stadium tinggi yaitu lebih dari 160 dan bawahnya 100. Jadi Bapak 170/100 sehingga masuk dalam hipertensi stadium 2 ya Bapak. Kemudian apa tanda gejala dari hipertensi? Sakit kepala seperti sakit di bagian tengkuk dan berat di bagian tengkuk. Kemudian pusing, jantung berdebar-debar, mudah lelah, penglihatan kabur. Di sini apakah Bapak merasakan penglihatan kabur? Enggak. Baik Pak, berarti cuma sakit di tengkuk bagian belakang ya Bapak. Baik, kemudian bagaimana penata laksanaan hipertensi? Yang pertama, tanpa obat-obatan. Ini bisa seperti olahraga seperti itu ya Pak. Terus kemudian membatasi penggunaan garam. Jadi untuk meminimalkan pemakaian garam dalam makanan sehari-hari. Kemudian menurunkan berat badan. Jika berat badannya terlalu lebih, bisa olahraga yang ringan-ringan ya Bapak. Kemudian menghindari minuman berkafein, rokok, minuman beralkohol seperti minuman yang beralkohol itu dihindari ya Bapak. Kemudian konsumsi buah dan sayur itu juga untuk menurunkan hipertensi juga. Olahraga seperti olahraga ringan seperti berjalan atau jogging gitu ya Bapak, bersepeda mungkin. Kemudian istirahat sampai 6 sampai 8 jam. Kemudian tidak cemas dalam situasi apapun dan tidak stres ya Bapak. Itu bisa menjadi penata laksanaan hipertensi. Kemudian nanti juga dengan pengobatan dokter, nanti kolaborasi dengan dokter untuk diberikan obat anti hipertensi. Kemudian apa saja makanan yang dihindari atau dibatasi? Yang pertama itu berkadar lemak jenuh tinggi tinggi. Kemudian seperti yang maksudnya berkadar lemak seperti paru, minyak kelapa, dan gaji. Kemudian makanan olah dengan garam, keprika, dan makanan kering yang asin seperti makanan yang banyak mengandung garam, kemudian yang asin itu dihindari juga ya Bapak. Terus makanan dan minuman dalam kaleng seperti makanan cepat saji seperti sosis, terus sarden seperti itu dihindari juga. Kemudian bumbu-bumbu seperti kecap, terasi, saus tomat, saus sambal seperti itu. Kemudian alkohol dan makanan yang mengandung alkohol seperti minuman keras seperti itu dihindari juga ya Bapak. Begitu Bapak pendidikan kesehatan tentang hipertensi dan penata laksanaannya. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada ditanyakan berarti Bapak paham ya dengan apa itu hipertensi, bagaimana penata laksanaannya, kemudian makanan yang harus dihindari seperti apa. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum.